Shalom adik-adik, Selamat hari Minggu. kembali lagi di Sekolah Minggu Online Parshalom Kupang bersama Kak Alfa. Dan Kanona. Khusus hari ini kita ada yel-yel baru. Kalau Kak Alfa bilang anak sekolah minggu, adik-adik jawab berani tampil beda. Nah, sekali lagi adik-adik, anak sekolah minggu Berani tampil beda. 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 Nah, tiba saatnya kita akan memulai sekolah minggu kita pagi hari ini. Karena itu Kak Alfa minta adik-adik semua bangkit berdiri, menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah haleluya. Oh, giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Tuhan Yesus. Ku jawab ya, Tuhan Yesus. Ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk kita berdoa. Lipat tangannya, duduk yang manis, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah sekolah online. Walaupun kami beribadah secara online, mari Bapa berkati kami sehingga apa yang kami dapatkan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kalidia. Karena itu Kak Alfa minta semua siapkan hati, kita menyanyi lagu Ku Rindu Mendengar Firman-Mu. Ku rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menopang hidupku. Jadilah terang dalam hidupku, Yesus. Hatiku siap mendengarkan. Ku rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu penopang hidupku. Jadilah terang dalam hidupku, Yesus. Hatiku siap mendengarkan. Jadilah terang dalam hidupku, Yesus. Hatiku siap mendengarkan. Shalom adik-adik. Pemberitaan firman minggu ini akan dibawakan oleh Kalidia. Karena itu Kalidia mau ajak adik-adik semua untuk duduk yang tenang, siapkan Alkitab karena kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah karena itu mari kita sama-sama minta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, terima kasih untuk penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Kami boleh bersekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami telah berdoa dan memohon hikmat daripada Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kali dia akan membacakan untuk adik-adik semua, tetapi adik-adik baca juga ya di rumah. Ya, Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai 17. Di bawah perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita adik-adik. Nah, kita akan belajar bersama-sama dengan tema Tuhan Yesus berani. Namun sebelum itu, kali dia mau adik-adik menyaksikan sebuah video tentang bagaimana Yesus mengusir pedagang-pedagang yang ada di bait Allah. Selamat menyaksikan adik-adik. Bait Allah di Yerusalem telah menjadi tempat berdagang, bukannya tempat beribadah. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia! Hentikan! Panggil penjaga! Panggil penjaga! Tantangan dari para pemimpin politik dan agama semakin hebat karena banyak orang menyatakan Isa sebagai raja. Nah adik-adik, kita telah sama-sama menyaksikan video yang tadi. Bagaimana Tuhan Yesus mengusir para penjual yang berjual di pelataran bait Allah. Nah firman Tuhan hari ini kita belajar dengan tema Tuhan Yesus berani. Sesuai cerita kita hari ini adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke bait Allah, dan pada saat sampai di bait Allah, Tuhan Yesus melihat bait Allah yang seharusnya menjadi tempat doa, menjadi rumah doa, menjadi tempat orang-orang beribadah seperti gereja pada zaman ini. Tapi orang-orang di sana memperlakukan bait Allah seperti pasar. Mereka berjual beli, pedagang-pedagang ada di sana untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, melihat keadaan bait Allah yang seperti itu, Tuhan Yesus mengusir para pedagang tersebut adik-adik. Dengan berani Tuhan Yesus berkata, "Rumahku rumah doa, tetapi kenapa kamu menjadikan rumahku sebagai sarang penyamun?"
Nah, menurut adik-adik, apakah Tuhan Yesus di sini salah? Tentu tidak. Tuhan Yesus dengan berani menyatakan kebenaran ketika bait Allah yang seharusnya menjadi tempat doa, menjadi rumah doa, dijadikan sebagai pasar, sehingga Yesus berani dengan tegas mengusir orang-orang yang menyalahgunakan bait Allah itu, adik-adik. Nah, sesuai tema kita belajar, Tuhan Yesus berani. Mungkin adik-adik bertanya, Kak Lydia, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk meneladani sikap Kristus yang berani? Nah, ada 3 hal penting yang mau Kak Lydia bagikan untuk anak-anak. Yang pertama, untuk meneladani sikap Kristus yang berani, anak-anak sekolah minggu yang pertama harus berani berdoa. Nah, Kak Lydia mau tanya, untuk anak tanggung dan remaja, ayo, yang masih takut ketika disuruh berdoa, baik orang tua maupun kakak pelayan par, jangan takut karena kita melakukan hal yang benar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berani mengambil keputusan yang benar. Meskipun pada saat itu Tuhan Yesus tidak disukai oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Nah, jadi anak sekolah minggu mulai hari ini kita diingatkan untuk sama-sama berani. Khususnya berani berdoa. Nah, yang kedua, berani untuk mengakui kesalahan. Nah, adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, entah itu kepada orang tua, kakak, atau siapapun itu, kita harus berani untuk menyatakan kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita harus berani mengatakan dan minta maaf, seperti Tuhan Yesus yang berani melakukan hal yang benar. Dan yang ketiga, adik-adik, kita harus berani untuk tampil beda. Nah, mungkin adik-adik bertanya, tampil beda itu bagaimana? Nah, sebagai anak sekolah minggu, kita belajar untuk tampil beda. Yang pertama, contohnya seperti adik-adik rajin bersekolah minggu, rajin melakukan firman Tuhan, rajin berdoa. Dengan contoh seperti misalnya ada teman adik-adik yang suka mengucapkan kata kotor. Adik-adik coba tegur, tapi tegur dengan kasih. Coba tegur bilang, jangan mengucapkan kata kotor. Karena Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita harus memberkati orang dengan mulut kita, bukan mengutuk. Karena itu adik-adik harus berani menegur, tapi ingat dengan kasih, dengan hal yang benar. Seperti contoh lain, teman adik-adik yang jarang sekolah minggu, mungkin teman-teman bisa ajak tampil beda kepada mereka dengan ajak, ayo ikut sekolah minggu, ayo ke gereja. Adik-adik bisa menjadi garam dan terang dunia untuk teman adik-adik sekitar, untuk teman adik-adik. Nah, begitu juga dengan sikap Tuhan Yesus yang berani. Nah, sebelum menyelesaikan firman Tuhan, dia ingin bertanya lagi. 3 poin yang kita belajar hari ini tentang sikap berani yang meneladani Kristus. Ada 3 poin. Apa saja, adik-adik? Berani untuk berdoa, berani untuk mengakui kesalahan, berani untuk tampil beda, berani untuk berdoa. 1. Berani berdoa. 2. Berani mengakui kesalahan. 3. Berani tampil beda. Berani untuk mengakui kesalahan. Pertama, berani untuk berdoa. Berani tampil beda. Berani untuk berdoa. Kedua, berani untuk mengakui kesalahan. Berani tampil beda. Nah, benar. Karena itu, Lydia harap firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, dan biarlah Roh Kudus memampukan kita agar firman Tuhan yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan dengan meladani sikap Kristus yang berani. Amin. Terima kasih kepada Kak Lydia yang telah membawakan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat, tapi kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu.
Nah adik-adik, kita telah belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pendidikan, kesehatan orang tua, dan mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini. Nah karena itu, Kalidia mengajak adik-adik semua untuk duduk yang rapi, jangan mengganggu mengorek teman kiri kanan. Mari siapkan hati, kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus yang berani. Ajar kami anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, agar firman yang hari ini kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami berani melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala permohonan dan doa kami. Kami mau mendoakan untuk teman-teman yang dalam minggu ini mengalami pertambahan usia. Kami mengucap syukur dan terima kasih, biarlah di usia yang baru kami semakin dekat dan semakin lebih mengenal Tuhan, dan biarlah segala apa yang kami lakukan kami tetap bersandar kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan kesehatan kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kami dalam pendidikan yang kami tempuh, dalam kesehatan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh sama-sama menerima raport dan telah menyelesaikan hasil studi kami, baik yang di jenjang SMP maupun SMA. Kami bersyukur Tuhan, biarlah langkah selanjutnya akan kami ambil, kami taruh sempurna dalam tangan Tuhan. Kedua orang tua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, pergumulan dan pekerjaan mereka. Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat mendidik dan membesarkan kami anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, baik itu kami pelayan PAR maupun anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kami di tengah pandemi yang sedang membawa bahas sekarang. Kami percaya Roh Kudus menolong dan memampukan kami, berikan kami hikmat agar kami tetap patuh pada protokol kesehatan dan kami dapat menjaga kebersihan diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang dengan setia terus melayani kami. Tuhan memberkati mereka dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Biarlah semua yang mereka lakukan terus memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang ingin kami minta, tetapi kami percaya sebelum kami mengutarakan satu persatu ke hadapan Tuhan, Tuhan telah lebih dulu mengetahui dan telah menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penjawab doa itu, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu. Karena itu sebelum menutup ibadah kita hari ini, kita menyanyi sama-sama lagu Berani Tampil Beda. Adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini dulu ya. Habis ini jangan lupa ya mengerjakan aktivitas yang telah diberikan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, kita mulai aktivitasnya. Aktivitas tentang kartu saya berani atau tidak. Di sini tinggal kita mencoret pilihan kita. Nah, jika berani, coret tidak berani. Contohnya, berani jujur untuk mengakui kesalahan. Nah adik-adik, silakan mengisi yang selanjutnya. Selamat mencoba. Hai adik-adik, Panitia Pesta Iman Anak dan Remaja memohon maaf karena pengumuman pemenang lomba harus ditunda. Tetapi jangan sedih ya, pemenang lomba piar akan diumumkan pada hari Minggu 11 Juli 2021 pada akun YouTube Gemit Shalom Kupang. Terima kasih.